Welcome to Logitech Studio. Oke, video pertama Logitech Studio adalah membahas Perang Dunia Kedua. Lalu, kenapa bahas Perang Dunia Kedua? Kenapa nggak bahas Perang Dunia Satu dulu, bahas yang ada di Indonesia dulu? Ya, benarnya, ya rasanya bingung gitu, mau bahas apa gitu ya. Ya udahlah, bahas Perang Dunia Kedua aja kali ya. Ya soalnya kan Perang Dunia Kedua, gue tahu banget gitu. Ya intinya gitu aja dah. Rasanya gue bingung. Oke, gak usah banyak ngomong, langsung aja ke inti video. Sebelum masuk ke Perang Dunia Kedua, di sini gue mau bahas negara-negara Axis atau blok Axis, atau bisa disebut juga blok poros. Blok poros terbentuk tahun 1940, melibatkan negara Jerman, Jepang, dan Italia. Oke, di sini gue bakal membahas negara Italia dulu ya. Italia ini adalah negara sosialisme, jadi tuh dia ini anti banget perang. Negara ini tuh anti banget samanya perang. Tapi semua itu berubah saat Benito Mussolini menjadi Perdana Menteri Italia pada saat itu. Bentar, tadi kan gue bilang Italia adalah negara yang anti perang ya. Tapi kok ikut Perang Dunia Pertama? Mereka di Perang Dunia Pertama itu ikut berpartisipasi bersama sekutu untuk melawan Jerman ya. Karena Jerman saat itu adalah musuh utama bagi sekutu. Oke, itu aja. Udah. Oh ya, setelah itu Italia dinobatkan sebagai negara pemenang Perang Dunia Pertama. Benito Mussolini, atau nama panjangnya adalah Benito Amilcare Andrea Mussolini, adalah seorang politisi asal Italia dan pemimpin partai fasis nasional. Ia adalah diktator Italia pada periode 1922 hingga 1943. Dia ini terkenal dulunya anti banget sama perang ya. Dia ini udah gitu masuk ke partai sosialisme gitu ya. Sampai akhirnya dia itu pun berubah pikiran gitu ya, entah kenapa. Menurutnya, jika seandainya Italia ikut Perang Dunia Pertama dan Italia menang, Mussolini dengan mudahnya bisa menyebarkan ajaran fasismenya ke negara-negara jajahannya. Lantas Mussolini langsung mendukung Italia untuk masuk ke Perang Dunia Pertama. Imbasnya, Mussolini dikeluarkan dari Partai Sosialisme karena tindakannya. Mussolini tidak menyerah. Dia langsung membuat partainya sendiri, yaitu Partai Fasisme. Pada saat itu, Mussolini sukses, karena kan banyak yang mau menjadi pengikutnya, mau masuk ke dalam Partai Fasismenya. Akhirnya, karena banyak pendukung, Mussolini bisa dinobatkan menjadi Perdana Menteri Italia. Setelah Benito Mussolini dinobatkan sebagai Perdana Menteri Italia, dia resmi menjadi seorang diktator. Lalu siapakah yang akan menjadi diktator selanjutnya? Ya, ternyata dia dari orang Jerman. Pada saat itu Jerman masih di bawah perjanjian Versailles, yang dimana perjanjian tersebut adalah menuntut Jerman untuk membayar hutang atas kerugian negara pada saat Perang Dunia Pertama. Selain membayar hutang, Jerman harus mengurangi jumlah personel militernya, yang sebelumnya sampai sekian juta, kini harus dipangkas sampai sekitar 100.000 personel dan tidak boleh ada angkatan udara. Bukan sampai situ saja, Jerman juga banyak kehilangan wilayahnya gitu. Tambah lagi rakyat Jerman yang pada saat itu semakin menderita karena kemiskinan dan kelaparan. Tapi semua itu berubah di saat orang berkumis caplang dan sedikit agak pemarah itu datang. Dan dia adalah, ya bukan dia, goblok. Hitler, woi Hitler, bukan ngonte. Mana sih? Nah itu baru. Bisa gak sih gambarnya gedein dikit anjir? Udah lah, gue malas, sumpah. Nah, Adolf Hitler adalah seorang, jangan hilang. Oke, fokus. Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi. Di dalam bahasa Jermannya, tertera ya di video. Pokoknya artinya Partai Pekerja Jerman Sosialis Nasional. Kelahirannya Austria, ia menjabat sebagai kanselir Jerman sejak 1933 sampai 1945 dan diktator Jerman Nazi bergelar Führer und Reichskanzler mulai tahun 1934 sampai 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi Perang Dunia II di Eropa dan Holocaust.
Jangan lupa Bapak Hitler ini sebenarnya juga jadi tentara Jerman pada saat Perang Dunia Pertama ya. Lalu apakah Hitler semudah itu menjadi presiden Jerman pada saat itu? Ternyata tidak. Hitler pada saat itu sempat kalah saing dengan presiden kedua Jerman, yaitu Paul von Hindenburg. Pada masa itu, pas masa jabatannya menjadi presiden kedua Jerman, Jerman pada saat itu masih berstatus Republik Weimar ya. Nah, pas Hitler menjadi presiden, Jerman menjadi Nazi Jerman. Oke, karena Benito Mussolini dan Adolf Hitler adalah seorang diktator, otomatis mereka langsung menjalin hubungan. Menjalin hubungan pertemanan, anjir. Oh ya, kenapa Jerman pada saat itu diberi sebuah perjanjian Versailles? Ini dikarenakan Jerman pada saat Perang Dunia Pertama itu kalah ya. Jadinya harus mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak sekutu dan negara pemenang Perang Dunia Pertama ya. Oke, kita lanjut ke negara Jepang. Apakah Jepang pada saat itu dipimpin oleh seorang diktator juga? Tidak. Jepang pada saat itu masih dipimpin oleh seorang kaisar. Ya, jadi beda sama negara-negara Eropa yang udah dipimpin oleh seorang pemerintah gitu ya, atau presidennya. Tapi kalau kayak Jepang itu masih dipimpin oleh seorang kaisar. Selain Jepang juga masih Rusia lah gitu ya. Rusia dan Cina juga sama, pemimpinnya itu masih di bawah kekuasaan kaisar gitu ya. Pokoknya negara Asia Timur itu kayak Jepang, Korea, Cina itu masih di bawah pemimpinan kaisar ya. Nah, karena berhubung gue mau membahas negara Jepang, jadinya gue mau membahas seorang kaisar Jepang ya. Dan nama dari si kaisar Jepang ini adalah Kaisar Hirohito, adalah kaisar Jepang yang ke-124. Hirohito adalah kaisar dengan masa kekuasaan terlama sepanjang sejarah Jepang, yakni berkuasa pada tahun 1926 sampai 1989. Hirohito juga merupakan salah satu tokoh penting pada masa Perang Dunia Kedua dan pembangunan kembali Jepang. Nama lain dari Kaisar Hirohito adalah Kaisar Showa. Oke, karena Jepang pada saat Perang Dunia Pertama itu ada di blok sekutu, jadi otomatis Jepang menjadi negara pemenang Perang Dunia Pertama. Untuk part 1 cukup sampai sini dulu ya, dikarenakan Perang Dunia Kedua sesungguhnya akan dimulai pada part kedua, di mana Jerman akan berperang melawan Inggris, Prancis, dan Polandia tentunya. Oke. Terima kasih sudah menonton part 1 ini sampai habis, dan jangan lupa subscribe, like, ya. Oke, see you next time. Sayonara.